Sobat Lebah Surabaya TV, kembali lagi dalam channel Lebah Surabaya TV. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu sangat spesial. Kita akan ngobrol panjang lebar soal sesuatu yang hangat dan panas belakangan ini, teman-teman. Bersama saya Gibran Muhammad Nur dari Wakil Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu sangat spesial. Kita sapa dulu. Halo Mbak Lulu Nur Hamidah. Halo. Iki pakai salam apa enggak yo? Bebas, Mbak. Ya oke wes oke. Salam sehat Mas. Salam sehat-sehat Mbak Lulu. Aku yakin teman-teman pada familiar ya dengan sosok yang cantik ini ya kan. Masya Allah bahaya nih. Monggo Mbak Lulu bisa nyapa dan mungkin Ya, Boy, say ya. hello Mbak. Oke, halo semuanya, para pecinta Lebah Surabaya. Bener gak sih? Leres Mbak. Leres. Oke, Lebah Surabaya, kita di sini kita nyambung batin dan kita akan mengeluarkan madu Wah, untuk siap. Jawa Timur. Mengeluarkan madu. Nah, teman-teman, kita kan ngobrol asik panjang lebar ya sama Mbak Lulu pada kesempatan kali ini. Mbak Lulu ini kalau teman-teman harusnya teman-teman tahu ya kan, teman-teman sering lihat di billboard di jalanan. Mbak Lulu adalah calon gubernur nomor urut 1 Jawa Timur. Wah, nomor urut 1 Mbak. Harusnya jadi nomor 1 ini Mbak. Nomor satu Nomor 1. kan nggak ada tulisannya urut. Ada, Langsung Mbak. Nomor 1. Siap. Jadi ya Lulu nomor 1 karena Jawa Timur itu memang ya nomor 1. Wah, cocok. Dan rakyat Jawa Timur apalagi jelas Oh, nomor iya. 1 dong. Nomor Kita nggak 1. mau menduakan Jawa Timur. Wah, siapa? Nomor 1 di hati Mbak Lulu lah namanya. Oke. Rakyat Jawa Timur tuh ya. Oke. Oke. Nah, kira-kira apa Mbak motivasi dan apa namanya? Apa sih dorongan terkuat dari Mbak Lulu untuk akhirnya tetap dan ngadep untuk siap Gitu menjadi ya untuk calon gubernur. Iya ya. Mbak, apa tuh? bener Mungkin ya. bisa ceritain ke Ini teman-teman kira-kira Lebah Surabaya. ngobrolnya serius atau setengah-setengah serius? Sersan, gitu Mbak. Serius tapi santai. Serius tapi santai ya. Oke, yang pertama kalau dibandingkan dengan 3 kandidat ini kan aku paling muda lah ya. Leres Mbak. Nah, Paling itu muda. berarti boleh disebut kalau saya akan mewakili satu golongan muda. Muda tapi bukan muda yang bocil. Wah. Tapi muda yang matang lah kira-kira kayak gitu. Mewakili muda tapi juga yang ada rekam jejak, punya pengalaman di politik. Nah, kalau soal itu berarti pengalaman aku udah tak mulai dari usia yang sangat muda memang. Jadi usia 8 tahun itu sudah keluar dari rumah, aktif di kegiatan pramuka. Itu juga penting banget karena itu untuk mengexercise bakat kepemimpinan itu. Iya. Usia 8 tahun, teman-teman. 8 tahun itu udah keluar dari rumah, ikut pramuka, nggak pulang, nggak ditungguin orang tua loh ya kan. Hujan-hujan, mandiri itu kan keren. Kemudian bisa membuat keputusan-keputusan kecil, menjaga diri sendiri, membangun teamwork yang bagus. Karena dari usia 8 tahun itu terus menjadi ketua-ketua regu. Tapi itu pengalaman yang sangat penting. Makanya aku nggak setuju kalau pramuka itu sampai dihapuskan dari kegiatan sekolah. Bener-bener nggak setuju. Karena saya merasakan benar bagaimana kepanduan ya. Itu sebagai salah satu pendidikan karakter yang sangat bagus dan ruang gitu untuk melatih hal Leadership. positif, leadership, keberanian ya, kemudian pengembangan bakat dan minat. Karena di pramuka juga akhirnya kegiatan di pramuka aku akhirnya menemukan bahwa ternyata aku ini bisa loh, dulu itu juara puisi. Jadi aku tuh numpuk menjadi juara puisi, latihan pidato, latihan ya itu tadi membangun regu tim yang bagus, tepo seliro dan lain sebagainya. Nah ini yang saya bilang tadi bahwa muda aja memang juga nggak cukup ya. Namun demikian kemudaan ini harus menjadi isu politik kita hari menarik, ini. Ya, menarik. karena mengingat jumlah orang muda, kemudian dari mulai Gen Z, kemudian Gen X gitu ya, millennials itu udah dominan. Jadi lebih dari 50% itu adalah golongan ada Gen Z ditambah milenial, udah berarti 63%. Iya, lebih tuh Mbak. Bener. Nah, tetapi kan isu-isu orang muda itu tidak diadres secara kebijakan. Paling hanya kalau dibutuhin untuk electoral voters gitu. Oke, ini Gen Z itu penting, that's it. Tetapi bagaimana kemudian menarik isu tentang Gen Z, kemudian isu tentang orang muda sebagai bagian dari penting rencana di level planning tentang kebijakan. Lalu kemudian juga politik anggaran, lalu kemudian juga pelibatan. Partisipasi. Jadi pelibatan penting, partisipasi. Jadi memberikan kesempatan orang muda untuk benar-benar mengambil role sebagai pengambilan keputusan, at least memberikan masukan yang terkait dengan kalau konteksnya Jawa Timur ya. Jawa Timur ini mau kita bangun dengan cara kayak gimana? Menurut orang muda. Nah, cocok Mbak. Cocok kan ya? Itu. Jadi
Oke, dari situ kemudian ya menurut aku nggak ada dong alasan untuk tidak berani, karena apa? Karena punya rekam jejak, Ya. punya track record, terus Ya. kemudian juga saya punya basis organisasi tadi dari mulai kecil, lalu di tingkatan sekolah, OSIS, kemudian di kampus, baik itu di PMII Wah. ataupun juga di Senat, dan Aktivis beragam ya, Mam? aktif, pokoknya aktivis Cocok lah, tuh, Mam. mulai dari menulis, mulai naik gunung, mulai teater, alah, kemudian pokoknya klub-klub yang lain lah ya yang ada di kampus gitu ya. Pokoknya semua kita ikutin. Nah, itu kemudian kan membentuk satu Ya. karakter building yang juga Ya. sangat signifikan, yang mendorong kita apa sih yang kemudian kita takutkan, kayak gitu loh. Jadi selama kita jalurnya benar dan untuk tujuan benar, ya pasti kita dididik untuk selalu kemudian berani. Nah, yang kedua alasannya adalah alasan emotional bonding. Jadi karena saya itu lahir, tumbuh dan besar itu di sini, Mas. Di- Emas yo. Gibral. Kip atau altar? Gilbran, Mbak. Gibral. Bukan Gibran kan? Bukan. Beda barang itu, beda barang. Beda barang ya, beda barang beda orang. Insya Allah beda. Oh, oke, jelas. Beda quality. Oke, jadi karena memang tumbuh besar di sana, orang Oke. tua segala macam, pokoknya semua ya. Jadi ada lingkungan sosial, kemudian ada lingkungan organisasi, kemudian jejaring keluarga dan lain-lain semua di Jawa Timur. Dan kita juga memiliki penghayatan ya terhadap kehidupan sehari-hari, kayak apa sebagai orang Jawa Timur. Kecil saya tumbuh di lingkungan pedesaan, ketemu dengan petani, yang apa aku lihat dari dulu sampai sekarang itu ya ada yang tidak berubah gitu. Ada peran-peran yang tidak berubah, termasuk dari sisi kesejahteraannya. Dari dulu ya, Mbak? Dari dulu. Nah, makanya ini kan kemudian jadi PR. Kenapa sih jadi Ya. petani kalau di kita ini kok kemudian identik dengan ya wajah yang Nelongso. nelongso, ya kan, gelap, Leres, ya, leres. kayak gitu dunianya maksudnya. Sementara kalau kita jalan-jalan misalnya ke luar negeri ya, kemudian ke Australia aja ya, namanya petani itu wow, proud-nya itu Iya, tinggi ya kan. Yang bertanam memang luas lahannya itu juga dahsyat. Kemudian Iya. mereka udah semuanya menggunakan mechanical. Jadi menjadi petani itu identik dengan kesejahteraan. Kesejahteraan. Nah, sebenarnya dari sisi kebijakan itu penting untuk diadres sehingga namanya petani itu naik kelas. Petani ini kan ada pemerintah atau nggak ada pemerintah, yang namanya kerja pertanian itu kan tetap eksis. Nggih. Karena dia lebih tua bahkan dari usia kita semua. Jadi peradaban tertua selain berburu ya, dari era berburu itu kalau kita bicara tentang sejarah masyarakat, era berburu lalu kemudian agraris. Leres. Nah, kemudian industri. Jadi sangat tua, tetapi kok kemudian makin ke pinggir. Oke, itu satu hal. Akhirnya kemudian ini yang menjadikan satu ruang di dalam kesadaran kita. Oke, kita nih punya tujuan untuk berjuang bagaimana ada kehidupan yang berubah di lingkungan petani. Secara politik yang kemudian itu yang kita lakukan. Misalkan ketika di parlemen, Oh, ya. kemudian di PKB. Jadi terus-menerus kita mengadvokasi itu. Kemudian isu yang terkait dengan tadi kesenjangan generasi Yeah. dan regenerasi. Saya bilang di Jawa Timur ini kan provinsi besar itu, Mas ya. Tetapi tingkat pengangguran di Jawa Timur ini sekarang mengkhawatirkan loh. Oh. Dan lebih mengkhawatirkan lagi ternyata penyumbang pengangguran terbuka di Jawa Timur itu justru lulusan SMA sama SMK. Iya. Ironis ya, Mbak ya? Ya ironis, padahal yang namanya SMK itu tujuannya biar mereka tuh siap kerja. Tetapi SMK yang sekarang ini siap untuk bekerja tapi kemudian nggak bisa bekerja, dia ini kan anak-anak yang lahir dari zaman COVID. Oh, Nah, ya. tetapi output ya. tapi ini kan seharusnya diantisipasi dari sejak awal. Begitu era Covid itu dinyatakan selesai, let's say misalkan tahun 2002 gitu ya kan, seharusnya ini kan digencarkan itu Ya. balai-balai kerja segala macam untuk apa? Menjembatanin gap ya antara yang semula dia hanya belajar di dalam rumah aja tanpa adanya dukungan fasilitas dan ada skill yang memang mumpunin ya untuk masuk dunia kerja sehingga mereka bisa ngejar dan bisa kerja, tapi kan enggak. Padahal kita itu punya sarana itu, punya anggaran, tapi nggak dipakai. Iya, Mbak. Lalu apalagi nih, banyak ya kalau di Jawa Timur itu pokoknya Jawa Timur itu masuk saya provinsi yang top gitu, tapi Iya. jumlah penduduk miskinnya itu tertinggi di Indonesia loh, Tertinggi ya, Mbak? tertinggi loh. Padahal Jawa Barat itu penduduknya paling banyak daripada Jawa Timur. Iya. Jadi itu ternyata kan bukan alasan. Walaupun kemudian kita bilang oh oke, penurunan kemiskinannya lumayan bagus, tetapi tetap saja jumlah penduduk miskin di Jawa Timur itu masih sangat tinggi. Nah kalau kita lihat ternyata petanya nih Jawa Timur ini gak terlalu banyak berubah.
Jadi daerah-daerah yang makmur itu ya di gerbang Kertosisi loh aja, zona nyaman, nggak mau move on. Iya, iya. Nah coba kalau kemudian ada kepemimpinan baru yang fresh itu, kita pasti kan outward looking gitu loh. Oke. Ya kan, aku bisa lihat gimana caranya nih ya, kita mencari daerah-daerah Iya. baru, menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru, Iya. misalnya di Madura, kemudian di daerah lingkar selatan, mulai dari Pacitan, kemudian Trenggalek, masa yang namanya daerah pusat perikanan ya. Kalau misalkan Gibral itu tahu, yang namanya lobster di Vietnam, ya Budidaya, itu Pak, ya? budidaya di Vietnam itu terbesar Ya. ya, dan sekarang itu Vietnam menguasai pasar lobster di tingkatan dunia 70%. Jadi 70% pasar lobster dunia itu mulai di Eropa, di Amerika, itu dicukupin dari Vietnam. Tapi bahan bakunya, benihnya itu dari Benurnya Indonesia. ya, Dari situ, dari Jawa Timur, dari tempat kita. Nah, maka aku pikir, dan itu sudah saya sampaikan loh di waktu aku di DPR. Jadi bukan hanya aku akan menjadi gubernur, saya udah kasih saran. Udah berjuang sejak di DPR. Saya udah bilang di DPR. Aku udah bilang sama menteri, Pak Menteri, kenapa kita ini nggak punya political Iya, will iya. yang sangat kuat? Fasilitasin pusat pembudidayaan yang besar, yang canggih di situ, libatkan para nelayannya, jadikan ownership-nya di sana, ada ownership-nya. Nelayan itu bukan cuma buruh, tapi dia juga sekaligus adalah owner ya, yang di budidaya ini, dilatih, didampingin. Kalau perlu dipanggilkan gurunya di sana, atau mereka yang di sekolahin sebentar biar belajar ke Vietnam. Ya. Nah, kemudian ekosistemnya kemudian dibangun. Ada anggaran yang diintervensi, baik itu pemerintah pusat sampai kemudian pemerintah daerah atau provinsi. Apa iya sih kemudian kita ini nggak bisa dalam 5 tahun lalu kita bisa membuat pusat pembudidayaan lobster yang canggihnya level di ASEAN? Pasti bisa. Harusnya Dan itu pasti ekosistemnya dapat. Iya. Apa? Sumber tenaga kerja baru, ya kan? Iya. UMKM tumbuh, sekolah-sekolah perikanan ada kerjaannya, ya kan? Semua itu akhirnya kan bisa ngikut gitu loh. Apalagi kalau kemudian infrastruktur itu juga Berjalan, kemudian ya. berjalan. Pokoknya oke lah. Tugasnya itu di sini tuh ternyata gini, yang harus diberesin itu banyak ternyata. Jadi ya wes, akhirnya kayaknya kita ini harus menyingsingkan lengan. Menyingsingkan. Sing-singkan lengan, rawe-rawe rantas. Jatim ternyata masih banyak PR dan perlu sosok yang baru. Aduh, pokoknya gaspol lah, Rek. Gaspol. Ya, Tadi menarik Mbak Lulu tadi membahas soal lobster, kemudian Iya. soal kondisi ternyata Jatim dengan DPT yang lebih dari 30-an juta ya, mepet ke 32 juta DPT ini masih banyak angka pengangguran, dan Mbak Lulu punya komitmen untuk mengentaskan itu. Apalagi ternyata ironisnya adalah ternyata yang menjadi penyumbang pengangguran terbesar di Jawa Timur adalah justru teman-teman SMA dan SMK. Iya, Sangat tertinggi, ironis sekali. tertinggi, iya. Iya. Dan angkatan kerjanya masih lulusan SD yang dominan, berarti Oh. itu di sektor pertanian 42%. Jadi Iya. itu tidak terlalu banyak berubah. Nah, tidak ada perubahan yang signifikan selama beberapa tahun ke belakangnya, Mbak. Ya. Dan Mbak Lulu sebagai orang yang lihat dari luar dan berjuang dari berbagai macam sektor, coba untuk merubah itu ya, Mbak. Dengan tagline yang menarik, teman-teman. Kalau teman-teman sering lihat di baliho-balihonya di jalan-jalan, tagline-nya Mbak Lulu ini menarik sekali. Cantik. Wah. Jatim cantik. Itu apa, Mbak? Bisa diceritain nggak, Mbak? Jatim Apa? cantik Nah, itu. apa aja tuh? Oke, ini sebenarnya akronim ya. Jadi cantik itu cerdas. Cocok. Oke. Ini karena kita punya komitmen terhadap SDM. Jadi kalau mau Jawa Timur ini punya daya saing tinggi dan sangat kompetitif sebagai sebuah provinsi, bukan hanya di lingkup nasional, tetapi juga di Asia Tenggara. Wah. Karena kita ini punya mimpi, iya dong. Kalau untuk Naik level. Iya, kalau bicara Jawa Timur itu, kata teman saya itu, dan dia itu ada timnya di Sekretariat Wapres, udah nggak lagi bicara tentang nasional. Jangan mau Mojopahit aja kita ini udah menjadi penguasa di level Asia Tenggara, gitu loh ya kan. Pocok kalkar zaman Ya. ya. Ya iyalah, kemudian Terus. masa kemudian era kekinian zaman now gitu kita masih bicaranya ngudek aja bersaing Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ada. Oke, kita harus melompat, harus ada lompatan. Jadi tapi makanya kemudian SDM itu menjadi sangat penting, menuntaskan ya kerja-kerja kita, khususnya gimana angka partisipasi sekolah di Jawa Timur yang memang masih mengkhawatirkan karena nggak lebih dari sekitar 74%. Wah. Dan bahkan masih ada lebih dari 300, kemarin saya punya data, masih ada sekitar 300-an ribu kalau tidak salah yang memang tidak sekolah, 300.000, Mbak. yang tidak sekolah. Ya, kemudian yang putus sekolah di tingkatan SD itu juga masih jumlahnya ribuan. Jadi ini memang benar-benar problem lah, Rek. Jadi bagi aku aja, dulu saya ini kan tumbuh jadi anak yatim ya, dari keluarga sederhana, ayah saya memang kiai, tapi ketika ayah saya meninggal, ibu saya itu janda usia 29 tahun dengan 4 anak yatim. Ibu saya udah bilang begini, pendidikanlah yang akan membuka jendela dunia kamu. Iya, Gitu. pendidikan. Yes, karena dunia, harta bisa hilang kapan aja.
nggak seberapa. Yang kita makan juga tetap segitu aja, paling banter ya kan. Tetapi kalau ilmu, kalau pengetahuan, lalu kemudian kesempatan untuk melihat dunia yang lebih luas, maka isi long lasting. Jadi itu yang paling penting. Kebayang nggak kalau kemudian ini menjadi satu kebijakan di level provinsi, bahwa ini ada tanggung jawab politik, tasarruful imam ro'iyah manutun bil maslahah. Jadi yang namanya kebijakan pemerintah, kepemimpinan itu harus hadir. Oke, yang nggak tuntas sekolahnya kita tuntasin. Yang nggak mampu sekolah, kalau misalkan faktornya kemiskinan, maka ini juga yang harus kita tuntaskan. Kalau misalkan di situ ada problem yang lain karena kaitannya dengan soal inklusi, misalnya kalau anak-anak disabilitas, berarti itu yang kemudian harus diadres gitu. Nah, itu penting. Maka kemudian kita menyediakan namanya program beasiswa afirmasi. Beasiswa afirmasi. Ya, beasiswa afirmasi itu membedakan dengan program pendidikan atau beasiswa yang lain. Kalau soal pendidikan untuk semua itu ya kita paham dong. Tetapi bahwa semua itu tidak mesti adil. Apalagi kalau kompetisinya itu harus basisnya pinter-pinteran kayak Gibral gitu. Tetapi bagaimana kemudian dengan anak-anak yang punya kebutuhan khusus? Nah, maka harus ada dong beasiswa afirmasi, beasiswa untuk anak-anak disabilitas. Inklusif ya, Mbak? Inklusif. Beasiswa untuk anak-anak petani. Beasiswa untuk anak nelayan. Anak Beasiswa nelayan untuk, ya, anak dong. Nelayan. Misalnya kalau orang tuanya PRT, pekerja rumah tangga, atau kemudian beasiswa untuk anak-anak perempuan. Nah, itu penting. Bahkan afirmasi misalnya untuk daerah-daerah yang tertinggal ya. Tertinggal, misalnya kayak di Madura di ujung sana harus ada. Ya, Sumenep, maka kita kenalkan istilah Jatim Fund. Jatim Fund. Atau dana abadi untuk pendidikan. Khususnya untuk mengadres semua hal yang terkait dengan ketertinggalan dan untuk pemajuan SDM. Dan amanah. Nah, ini penting. Ya, amanah ini suatu komitmen bagaimana kita menjalankan sebuah pemerintahan, kemudian birokrasi pemerintah yang melayani, yang menjaga integritas dengan prinsip-prinsip good governance, ya best practices, tapi juga sekaligus dengan anti korupsi, transparan, yang bisa menjawab kekhawatiran orang, apakah kalau mau ngurus sesuatu harus selalu bayar, kemudian pungli dan lain-lain. Nah, itu nggak perlu, ya itu yang harus kita clearkan. Dan kalau istiqomah jelas ya, menurut aku tujuan kita di kekuasaan itu bukan hanya kekuasaan untuk kekuasaan, tapi kekuasaan itu untuk melayanin, kemudian juga memfasilitasin agar masyarakat kita mandiri, bisa menemukan jawab atas persoalannya, tetapi pemerintah menyediakan ruang fasilitasi dukungan yang dengan anggaran, kalau dengan kebijakan, kalau yang kaitannya kemudian dengan konektivitas harus membuat misalkan jembatan yang menghubungkan dengan berbagai pihak, maka itu yang harus dilakukan. Maka gubernur itu sekaligus menjadi ambasador dong. Ambasador. Sekaligus juga menjadi marketing. Sekaligus juga menjadi sales. Multi talent ya, Pak ya. Multi talent. Dan insya Allah ya Gibral ya. Saya ini kan cuma cerita apa yang saya alamin. Justru karena berangkat dari apa yang saya jalanin. Kalau di DPP PKB misalnya ya, kebetulan kan aku ketua bidang kerjasama internasional. Ada jejaring-jejaring lama yang memang udah terbangun sangat lama dan itu bagus. Ada kawan-kawan saya sekolah ketika aku sekolah di luar negeri yang mereka itu juga rata-rata sekarang sudah punya posisi penting di negaranya masing-masing. Nah, kalau kemudian ini, karena ini kan ikatan alumni itu juga bagus, kemudian kita pakai sebagai sebuah sarana untuk mendekatkan kepentingan untuk memajukan Jawa Timur, why not? Kayak misalkan di Australia, saya udah bilang, Australia bisa nggak membantu saya andaikan saya jadi gubernur? Untuk mengadres isu kemiskinan, khususnya misalkan kayak di Madura, isu-isu yang terkait dengan pemberdayaan perempuan atau kemudian di UMKM. Dan dia bilang oke, kalau lu jadi gubernur istilahnya gini, if you win gitu kan, if you win, Lulu, kita punya banyak sekali program termasuk juga bantuan untuk bisa mendukung Jawa Timur. Contohnya apa? Madura, Gibral. Dulu nih kita bilang, tahu nggak, Madura itu kan provinsi garam. Tetapi garam Madura itu dianggap nggak kompetitif untuk industri. Tidak sesuai standar katanya. Tidak punya standar. NaCl-nya tidak 97%. Sehingga apa? Sampai 2024 aja kita itu masih impor garam dari Australia lebih dari 2 juta ton per year. 2 juta ton. Sementara di depan mata kita nih, sebelah nih, tetangga kita nih, tinggal nyebrang jembatan Suramadu dan seterusnya, itu ada pulau garam yang diproduksi oleh rakyat Madura. Nah, kenapa kemudian kita nggak hadir? Kita ngasih dukungan teknologi,
kita kemudian kasih dukungan anggaran APBD. Kalau perlu kita paksa pemerintah pusat tolong dibantu rakyat Madura, ya kan. Kemudian kita gandeng kampus-kampus, baik itu yang UTM, UTM kayak Malaysia ya, UTM, Surabaya. Oke, ada Universitas Madura, ya kan, dan ada ITS, ada UNER, ya kan, kemudian ada Brawijaya dan lain-lain. Masa sih kalau kemudian kita kumpulin, oke, ayo kita bikin riset bareng-bareng, didanain. Sehingga apa, garam di Madura itu setara dengan 97% Sesuai standar ya? Ya, sesuai standar untuk industri. Sementara di Jawa Timur ini aja, kita ini juga masih impor. Karena industri di Jawa Timur garamnya juga tidak disuplai dari Madura, kecuali untuk konsumsi. Nah, itu loh yang sebenarnya dihadirkan oleh gubernur. Jadi, pengalaman menjadi gubernur itu penting, tapi bukan segala-galanya. Ya kan? Tetapi orang yang tahu bagaimana cara memberikan jawaban yang tepat atas persoalan rakyat di Jawa Timur, itu yang penting. Nah, quotes menarik nih teman-teman ya. Itu penting, penting kan? Ya. Tidak hanya soal pengalaman, tapi soal problem solving teman-teman di sini. Iya dong. Problem solving. Dan kemudian kita hadirkan, oke, satu, kita punya Australia. Padahal Australia itu importer besar, besar. Artinya apa? Dari sisi teknologi kita bisa kolaborasi, ya kan? Dari sisi SDM kita bisa bermitra. Ada joint research. Misalnya kampus-kampus di Jawa Timur ini dengan kampus-kampus di mana di Australia untuk bisa menghasilkan standar garam, itu tuh contoh, ya kan. Kemudian kebetulan antara partai penguasa di Tiongkok dan saya di PKB itu juga punya hubungan yang sangat dekat, ya. Dan itu juga berkali-kali kita bilang, oke, kita punya nggak kira-kira yang investasi itu yang green and blue investment. Green and blue. Ya, green and blue investment di Jawa Timur. Sustain. Iya, dan sustain yang berkelanjutan, yang tidak kemudian merusak ekologi, yang kemudian itu bisa dibawa di Jawa Timur. Sehingga apa? Itu sekaligus juga membuka problem yang lain, mulai dari soal pengangguran, penyediaan lapangan kerja, ya, dan juga bisa mengungkit perekonomian yang lain, karena pertumbuhan di Jawa Timur itu masih di bawah rata-rata nasional. Jadi masih 4,9%, sementara yang nasional itu sudah 5%. Gitu loh. Jadi ini kan soal sebenarnya antara pengetahuan dasar, ya kan? Kemudian soal komitmen, soal kemudian integrity, dan kemudian jejaring yang ini kita ramu, kita gunakan untuk bisa memberikan intervensi dan cara memajukan Jawa Timur lebih baik. Berarti cantik ini sebenarnya lengkap banget ya teman-teman. Lengkap dong. Lengkap bos. Pertama, membahas soal indeks pembangunan manusia ya tadi. Cerdas. Kita Mbak Lulu punya komitmen untuk mencerdaskan masyarakat Jawa Timur secara lebih konkret ya. Tadi sempat dikatakan Mbak Lulu menyampaikan banyak data. Kemudian tadi ada amanah teman-teman. Integritas adalah nomor 1. Oh, penting sekali. Mbak Lulu memastikan bahwa keberlangsungan pemerintahan ke depan harus bersih dan bebas dari korupsi. Pastikan nanti Mbak Lulu ketika jadi gubernur tidak ada pungli-pungli lagi, Mbak Lulu. Kita bikin hotline. Oh, hotline, ada hotline teman-teman. Jadi kita bikin gini, kita punya layanan yang itu direct kepada gubernur. Jadi gini, gubernur itu menurut saya ya, aku pengen ada war room gitu kan. Sehingga bisa memantau semua pengaduan laporan dari masyarakat. Konkret emang itu ini. Itu penting. Misalnya anggaplah kita kesepakatannya lah angka yang cantik itu berapa lah, 99 lah ya. Iya, misal 99 misalnya. Misalnya 99, oke, kita punya hotline 24 jam 99 dan kita bisa pantau, kita bisa tracking, bisa dilihat. Lalu kita juga punya ruang di mana masyarakat memang bisa datang. Misalnya kita dalam 1 minggu punya hari yang cantik lah khusus ya. Hari cantik. Hari cantik itu tadi. Jadi kalau ada problem misalkan soal perizinan, problem pelayanan birokrasi, tiba-tiba ada problem-problem yang lain yang seharusnya itu bisa di-tackle oleh pemerintah di daerah, tapi kok kemudian macet, mampet, nah itu boleh datang di situ. Sehingga yang aku pernah bilang, kantor gubernur itu bukan cuma tempat nongkrongnya gubernur, tapi ini tempat rakyat mengadukan masalahnya, menemukan solusi. Wah, cocok. Jadikan kantor gubernur sebagai mabes rakyat. Iya. Wah. Ya kalau teman-teman kangen sama gubernurnya bisa langsung mampir ke kantor gubernur nanti dan kalau Mbak Lulu. sesekali konser ya. Siap. Sesekali konser, tapi memang penting loh itu ya. Wah, menarik, Mbak. Menarik banget. Anakku itu sebenarnya suka musik underground ya. aku kemarin tuh tapi itu keren ya. Menurut aku iya ya, anak muda ini ternyata banyak orang-orang yang selama ini itu nggak dilihat dan dipandang sebelah mata ya. Contohnya kayak musik-musik kayak gitu ya kan. Dulu Campur Sari dianggap terpinggir, tapi karena
Mas Didi Kempot ya akhirnya naik ke atas. Nah tapi kemudian anakku bilang, coba deh Ma, yang namanya kayak musik-musik underground itu tetap aja dia dipandang sebelah mata. Pasti penyukanya itu dianggap anak-anak nakal, mereka anak-anak yang dianggap pokoknya gitu, punk segala macam. Tapi akhirnya aku pernah jadi sponsor dan they were really amazing gitu. Karena apa, suaranya itu suara jujur gitu. Iya, organik mereka tuh. Ya, menurut aku sih ini bukan soal tentang musik itu, tetapi ini loh yang mau kita hadirkan, bagaimana orang-orang muda punya ruang, apapun dia bakatnya, kreasinya, inovasinya, jangan dimatiin, jangan dicurigain. Maka kayak model co-working space itu ya, menurut aku cocok ya. Cocok ya, iya. Anak muda langsung tertawa berbinar-binar ini mendengar ini. Iya dong, co-working space lelapo. APBD itu untuk rakyat kok. APBD untuk anak muda. Nah sekarang itu gini, APBD untuk rakyat ternyata juga gak cukup bisa APBD untuk orang muda, itu penting. APBD untuk anak muda. Iya, karena kamu itu sudah 50%. Iya. Maka kalian itu punya hak, benar-benar hak untuk kemudian difasilitasin ya untuk bisa berkembang. Oke. Berkembang. Kalau soal pekerjaan itu ada yang memang ditunggu, tetapi ada pekerjaan yang bisa dikreasi, ya enggak? Nah, co-working space itu sebenarnya merupakan jawaban bagi problem kerjaan di masa depan. Ada banyak pekerjaan itu nanti yang akan hilang di masa depan, tetapi kalau dengan adanya kerja-kerja kreatif ya, kemudian yang kita bikin makanya co-working space itu, maka anytime anywhere kamu itu tetap menjadi orang produktif dan tetap bekerja. Iya, dan menghasilkan sesuatu. Anak muda itu sukanya nongkrong tapi sambil kerja. Iya, dan menghasilkan duit. Tetap bisa main ya kan. Nah, itu aku banget sebenarnya. Itu anakku kayak gitu. Iya, bodoh kan. Sama Mbak. Maunya main, asik tetap main game. Anak saya tuh player Dota. Dota. Nah, coba main. Dota ya kan. Dia bilang, "Kenapa kok Dota itu dianggap pengangguran?" Loh, aku ini bekerja. Jadi anak muda itu sukanya bekerja tapi sambil bermain, Mbak. Nah, itu benar. Jadi kalau teman-teman anak muda penasaran, apa sih program Mbak Lulu buat anak muda? Tadi selain co-working space, Mbak Lulu punya semangat untuk memastikan anak muda semakin asik dan punya ruang optimalisasi potensi ya. Iya benar. Tapi menurut kamu oke ya? Oke banget, Mbak. Selain itu ada nggak menurut misalkan Gibral itu yang kau punya ekspektasi gubernur tuh harus kayak gini loh gitu. Gubernur tuh menurut saya Mbak ya. No, I'm listening. Oke. Menurutku ya Mbak ya, sebagai anak muda, gubernur tuh harus mau mendengarkan dan dalam tanda kutip nongkrong sama anak muda Mbak. Oh, aku seneng banget. Tadi dengan ide Mbak Lulu tadi memberikan hari cantik, memastikan ada ruang untuk ketemu sama rakyat dan anak muda itu membuat anak muda seneng Mbak, ketemu sama gubernur yang masih muda loh. Senang banget mereka. Wah, aku ketemu Mbak Yu lah ya. Mbak Yu. Belum emak lah ya. Manggilnya besok jangan Bu Gubernur tapi Mbak Gubernur. Oh iya dong. Mbak dong. Cocok. Nah, anak Surabaya manggilnya Neng. Tapi Jawa Timur sebelah sana Mbak Yu. Yang pasti tidak dipanggil tante, tidak dipanggil Mbak Yu lah ya. Jadi anak muda suka kayak gitu, Mbak. Yang kedua mungkin anak muda suka mereka tadi, Mbak, diberikan ruang untuk asik-asikan. Benar. Co-working space, kemudian mungkin ada ruang-ruang hijau buat mereka nongkrong tuh mungkin asik banget, Mbak. Sekarang itu kan modelnya gini ya, atau kayak gini lah. Mereka anak muda itu nongkrong di mana, tapi dia juga masih bisa produktif. Cocok. Itu kan penting. Laras, Mbak. Makanya semua misalnya akses-aksesnya, taman-taman itu dibikin se-enjoy mungkin. Orang bisa bekerja, bisa main laptop, main game. This is okay. Kita mikir dunia ini kan no limit sebenarnya. Jadi kenapa kemudian kita harus menciptakan kotak-kotak yang nggak perlu, yang membuat kemudian malah halu. Ya kan? Benar, Mbak. Anak muda tuh suka yang bebas-bebas. Ya, tetapi nggak apa-apa. Jadi makanya sekalian difasilitasin aja, pasti itu akan menjadi kontribusi yang sangat penting. Karena contoh dulu game itu dianggap orang buang-buang waktu aja. Tetapi sekarang dianggap e-sports, bahkan ada olimpiade. Wah, cocok. Itu ketika aku punya anak itu masih umur-umur belasan ya, dia umur misalkan kayak 12 itu, dia tuh, saya belajar dari anak, itu penting. Bukan anak harus belajar dari orang tua. Saya belajar dari anak saya, ya kan? Karena dia juga mengalami stigma yang buang waktu, yang dianggap nggak nggak produktif, gitu, segala macam nggak produktif itu kan. Dia bilang, kenapa sih kok nggak difasilitasin aja gitu? Yang namanya bermain game itu kan juga otak ini sebenarnya yang ini kita bicara strategi gitu lah. Iya, mengasah otak Mbak itu Mbak. Terus dia bilang gini, padahal aku nggak tahu dia belajar dari mana. Padahal ya di negara lain itu bahkan intelijensinya itu sudah menggunakan anak-anak muda gitu kan. Dulu tuh sempat ya kayak isu ISIS contoh kan? Lewat anak muda kan Mbak? Exactly. Jadi ISIS itu kenapa dia bisa merekrut anak di usia 17 tahun termuda
itu dia committed kepada ISIS dan mereka sampai keluar ke Eropa dan ikut ke Suriah ternyata lewat game. Nah, coba andai kan kemudian kita ini punya satu kesadaran bahwa ternyata game itu bisa menjadi tempat untuk ruang, entah itu yang mulai dari cinta tanah air untuk bekerja yang positif, menyebarkan kasih sayang, ruang tolerance, tapi di sisi lain juga soal tanggung jawab bersama. That's amazing. Daripada kita blaming, nyala-nyalain mulu, curiga-curiga mulu, gitu loh. Masuk ke dunia anak muda itu kata anak saya. Masuk ke dunia anak muda. And I trust him. Okay. Makanya aku bilang, oke, ini akan jadi kebijakan nih. Oh, menarik. Penting. Berarti Mbak Luluk mencoba untuk masuk ke dunia anak muda. Karena Mbak Luluk masih sangat muda. Iya, berjiwa muda. Yo, Bos. Nah, tadi kita udah ngobrol banyak soal anak muda, Mbak. Salah satu isu lain selain anak muda adalah isu pesantren, Mbak. Pesantren. Iya, di Jawa Timur kan punya lebih dari sekitar, kalau saya lihat data Kemenak ya, ada lebih dari 7.000 pondok pesantren. Nah, kira-kira apa nih, Mbak, ide dan gagasan Mbak Luluk untuk pesantren? Ya. Apalagi Mbak Luluk sempat dan pernah berjuang untuk pesantren ketika di DPR. Oh iya, betul. Ceritain tuh, Mbak, ceritain, Mbak. Undang-undang pondok pesantren. Ya, Oke, cocok, benar. Mbak. Jadi kita bersyukur banget ya ketika kita ini kan tumbuh dari keluarga pesantren. Okay. Jadi keluarga saya alhamdulillah juga saya ini didikan pesantren, jadi 6 tahun di pondok pesantren, ibu, bapak, kakak, adik saya di Lirboyo, ada yang di Darul Ulum, ada yang di Kediri, kemudian nenek saya juga memang beririsan dengan pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi nenek saya itu ponakannya Mbah Hasyim Asy'ari ya. Kemudian saya juga berkeluarga dengan pesantren di Tebu Ireng, di Darul Ulum, pokoknya pesantren termasuk yang ada di Surabaya juga ada, di Sidoarjo juga ada, di Junwangi. Intinya kita punya jejaring itu. Nah, tetapi kita memahami satu hal bahwa ada masalah yang terkait dengan pondok pesantren, mulai dari soal kualitas pendidikannya ya, kemudian soal sarana dan prasarana, lalu kemudian soal isu sanitasi, air bersih, lalu kemudian juga soal pengembangan karir dan lain sebagainya. Nah, maka itu yang kemudian kita pikirkan secara politik, apa dong yang kemudian harus kita lakukan. Apalagi pondok pesantren itu adalah soko guru nih pendidikan. Bener, sumbangan mereka itu sudah more than 200 years gitu ya kan. Bagi eksistensi pendidikan di Indonesia. Bahkan dulu pesantren itu adalah tempat dan sebagai simbol perlawanan kepada kolonial, maka kemudian para kiai Ponegoro dan seterusnya gitu ya, kemudian kiai-kiai itu membuat pondok-pondok pesantren untuk perlawanan ke penjajah. Jadi ini yang harus direkognisi oleh negara. Jadi negara harus mengakui bahwa pondok pesantren itu punya jasa yang sangat besar, melahirkan para patriot, kemudian juga semangat perjuangan, juga kemudian membangun pendidikan karakter ya, kemandirian dan lain-lain. Akhirnya kita mengusulkan undang-undang tentang pondok pesantren. Dan ketika undang-undang ini kemudian disahkan, maka ada 3 hal yang utama. Pondok pesantren itu diakui sebagai lembaga pendidikan keagamaan, dakwah, diakui ya teman-teman, legal diakui berarti oleh ya. negara, iya. Kemudian pesantren adalah lembaga pendidikan, dan yang ketiga adalah pesantren itu sekaligus lembaga pemberdayaan masyarakat. Nah, iya. Oleh karena itu, maka ada mandatori bagi negara, pemerintah, dan itu di semua level. Yang kita sebut itu pemerintah bukan hanya pemerintah pusat, karena kemudian ada turunan ke bawahnya, ada kewenangan pemerintah provinsi dan daerah. Harus ada fasilitasi dukungan, mulai dari sarana prasarana, kemudian pengembangan bakat minat dan santri, kemudian juga mungkin pembangunan fisiknya, sampai kemudian juga operasional pondok pesantren. Ya, nah, tetapi ketika kita lihat kemudian di Jawa Timur, setelah saya cek, memang teman-teman sudah berhasil melahirkan perda yang terkait dengan pesantren di sini, turunan dari undang-undang. Tetapi program real dukungan kepada pondok pesantren itu menurut aku belum memadai, gitu. Belum memadai. Makanya menurut aku ada 2 atau 3 hal penting untuk memberikan dukungan kepada pondok pesantren. Satu, fasilitasi anggaran yang ini bisa digunakan untuk memastikan bahwa setiap pesantren punya pusat layanan kesehatan. Pusat layanan kesehatan. Iya, pusat layanan kesehatan berbasis pondok pesantren. Mereka berhak untuk sehat loh. Iya, Mbak. Iya dong. Mereka juga butuh untuk kemudian hidup panjang. Makanya pusat layanan kesehatan pesantren kalau misalkan nggak ingin santrinya keluar terus, maka pusat layanannya yang kemudian dihadirkan di situ, selalu cek kesehatan. Karena ini kan standar pelayanan ya, dan ini juga hak asasi manusia dong. Jadi sehat itu adalah human rights. Kemudian yang kedua adalah dukungan sarana prasarana olahraga. Jadi santri harus sehat jiwa, sehat raga, ya kan? Pokoknya ASI kan bisa ada juga nanti porseni di antar pesantren sehingga itu bisa di exercise
olahraga bukan hanya untuk sekedar sehat tapi bisa juga melahirkan atlet dari Kompetitif. pondok pesantren. Kemudian yang berikutnya adalah dukungan untuk UMKM atau inkubasi bisnis. Nah, itu perlu. Nah, itu harus dengan didampingin. Bukan hanya sekedar ngasih dukungan untuk UMKM pondok tapi dicolno aja. Enggak. Jadi harus ada pendampingan, ada monitoring, kemudian selalu di assessment dan dihubungkan dengan dunia market yang luas gitu. Sehingga dalam bayangan saya itu kalau misalkan kita punya mall pondok pesantren itu keren. Wah, mall pondok pesantren. Ini dong digital. Oh, ya paham, Mbak. Marketplace. Ya, marketplace digital ya. Ya, misalnya kayak Digitalisasi, gitu. ya. Dan itu semua yang merupakan produk-produk dari pondok pesantren. Kita fasilitasi itu. Keren loh. Dan itu pasti nggak ada. Iya, Mbak. Pasti nggak ada itu. Padahal yang dibutuhkan itu. Jadi menciptakan pasar yang luas yang tembus lintas batas. Dan itu yang kemudian ini kita ciptakan ruangnya, dipertemukan dengan user-user yang lain ya. Jadi sehingga ada kesinambungan, juga ada motivasi bahwa pesantren tadi yang saya bilang bukan hanya lembaga dakwah dan pendidikan tapi juga sekaligus bisa menjadi inkubasi bisnis yang sangat kuat. Sehingga seandainya nih pemerintah kemudian gak mampu lagi memberikan dukungan kepada pondok pesantren, mereka bisa tetap mandiri. Wah, cocok. Ya, Mbak. Oke, itu pondok pesantren. Kemudian tentu kita juga menyediakan insentif bagi gurunya dan juga beasiswa santri. Beasiswa santri, Beasiswa santri, iya dong. Beasiswa santri itu penting. Beasiswa santri bukan hanya level sekolahnya tingkatan SMA, SMK karena itu yang jadi mandatnya provinsi, tetapi juga untuk perguruan tinggi, Pak. Perguruan tinggi? Ya iya dong. Menarik tuh, kuliah teman-teman. dong. Iya, disiapin. Kalau misalkan mau anak-anak santri kita juga bisa ada yang memang basisnya adalah kompetisi, maka itu yang kemudian disiapkan. Jadi kita siapkan ada pusat-pusat pelatihan bimbingan agar kemudian santri-santri juga bisa kayak Gibral bisa masuk di UGM, bisa di kampus-kampus negeri, bisa ke kampus-kampus luar negeri, bukan anak-anaknya kiai tok, tapi santrinya gitu loh. Bener. Yang selama ini kan kemudian anaknya kiai yang hanya bisa ke luar negeri, tetapi bagaimana dengan santrinya? Ini kan juga perlu. Itu tentang pondok pesantren. Dan terakhir menurut aku yang paling penting lagi harus dibangun komitmen bahwa pondok pesantren harus menjadi tempat yang ramah sebagai sebuah pendidikan yang ramah untuk anak didik, untuk santri. Jadi harus ada protokol pencegahan kekerasan. Oke. Ya, saya pasti akan konsisten ngomong itu. Ini bukan tentang pondok pesantren sebagai tempat yang penuh dengan kekerasan, tidak, tetapi justru kita mau menunjukkan kepada dunia luar bahwa pondok pesantren itu tempat yang aman untuk belajar. Benar. Ya. Karena kita punya protokol pencegahannya. Iya. Gitu. Berarti Mbak Lulu menjadi agen-agen penghapus stigma bahwa pondok pesantren itu keras. Padahal enggak, teman-teman. Saya juga anak pondok pesantren, Mbak, 6 tahun dan stigma itu sebenarnya kurang tepat. Jadi benar nih kata Mbak Lulu bahwa pondok pesantren harus menjadi tempat yang nyaman dan aman. Nah, tetapi gitu ya. makanya harus ada komitmen bersama, Benar, membangun komitmen komitmen. Karena memang bullying juga banyak. Iya, Mbak, benar. Bahkan kemudian yang terakhir itu kita sedih banget ya, pulang sudah Iya, kemarin sempat ramai. Makanya ini yang bagi saya, akhirnya kan bukan hanya pondok pesantren. Lembaga-lembaga pendidikan apapun, mau itu yang pesantren, non pesantren, yang berasrama atau tidak, biar nggak hanya dianggap underestimate ya, Bener, Mbak. atau terlalu memojokkan, enggak, tetapi semua itu harus komitmen punya pencegahan kekerasan, punya cara rescue-nya, jadi quick respond. Nah, ya kalau kemudian ada hal yang tidak diinginkan. Iya, jadi jangan malah kemudian ditutup-tutupi. Benar, Mbak, benar. Dan kemudian harus ada perbantuan, ada psikolog yang kemudian dihadirkan ke sekolah, penting karena yang namanya usia-usia belajar itu kan nggak semua orang memiliki ketahanan, ada yang labil, ada yang punya homesick ya kan. Kalau ini nggak diadres, maka ini kemudian ada gangguan mental. Ini penting. Dan saya termasuk yang sangat peduli dengan isu kesehatan mental. Kamu tahu nggak bahwa 17% usia anak-anak usia 15 sampai 21 tahun itu mengalami depresi. 17%, Mbak? 17%. This is a lot, oke. Yeah. Dan itu mulai dari yang khawatir, ada yang anxiety, ada yang benar-benar depresi, ada yang punya kecenderungan ini suicide, dan itu semakin banyak. Ada yang kemudian merasa tidak sempurna, dihargai. Iya, nggak dihargai, tapi juga sekaligus nggak sempurna. Akhirnya mereka kemudian menempuh jalan yang tidak pas karena mencari model-model yang menurut dia pas. Nah, ini kan perlu ada bimbingan, ada. Nah, itu menurut saya juga harus hadir gitu loh. Harus hadir ya. Tadi ada langkah konkretnya Mbak
Lulu tadi soal kesehatan, ternyata nggak cuma kesehatan fisik teman-teman di Iya. pesantren ya, tapi kesehatan mental juga. Betul, mental Iya, health itu harus mental jadi health isu menarik banget. kita semuanya. Jujur Mbak, emang teman-teman Gen Z itu Iya. mental health menjadi isu yang krusial Mbak. Iya. Nggak cuma di pondok pesantren ya, tapi juga di beberapa Di luar, di bener. luar kampus pun juga banyak Aku tuh sekali. membayangkan gini ya, Dek ya. Kayak misalkan andai kan kita ini punya kayak youth center ya. Oke, menarik. Jadi di luar yang co-working space. Jadi kayak misalkan kayak youth crisis center Oh, instead youth of women crisis crisis center. Misalnya kayak gitu loh. Itu sebenarnya adalah tempat untuk pengembangan diri khususnya. Jadi lebih kepada perbantuan bagi mereka yang memang punya problem. Nah ya, itu kan harus ada. Kemana sih harus tempat curhat? Bener, Mbak. Ujungnya kemudian ke cyber malah kena scamming. Bener. Ya kan? Salah. Kita butuh tempat cerita ini. Nah, akhirnya kan kita per grup itu harus kita bangun. Jadi modal-modal misalkan kayak Giblal dan teman-teman, udah kita kolaborasi aja dengan kampus. Peer counselor ya? Iya, peer counselor yang seumur kayak gitu. sebaya. Ya ini kan kampus-kampus di Jawa Timur itu kan bagus-bagus, ada fakultas psikologi Bener, Mbak. atau bahkan pengada layanan dan lain sebagainya. Ya udah, jadi kalau di setiap kabupaten at least minimal itu dulu deh. Misalkan kita exercise di situ. Tetapi kemudian ada tempat di mana ada mengadres isu-isu dan problem bagi anak-anak muda itu udah luar biasa semuanya. Wah, menarik banget. Kita ngobrol panjang lebar. Mulai dari semangat Mbak Lulu buat maju pilgub, kemudian bahas soal anak muda, bahas pondok Iya. pesantren, bahas Jatim juga. Nah, sekarang terakhir nih, Mbak. Mungkin ajakan buat teman-teman anak Teman-teman muda muda untuk ya. aktif berpolitik, Mbak. Kalau menurut Gibla gimana cara ngajarnya? Tapi you amazing ya. Oke. Gibla ini ternyata contoh bagaimana dia benar-benar bisa membuat sejarah, membuat garis Iya. tentang hidupnya. Jadi anak muda itu memang jangan pernah takut untuk berbeda. Laras, Mbak. Itu penting. Dan ketika membuat garis tentang we're different, tetapi benar-benar juga dikuatkan ya Siap, dengan knowledge yang bagus, kemudian juga ya komunikasi yang bagus, dan kamu itu keren karena kamu tahu apa yang kau inginkan sebenarnya Iya, ya. Mbak. Nah, ini yang harus kemudian ditularkan Oke, kepada menarik. banyak pihak. Nah, politik bagi kita akhirnya antara lain adalah membangun semangat untuk gotong royong, hand in Semangat hand. gotong royong. Ya, kemudian meringankan beban satu sama lain. Ta'awun alal birri wa taqwa. Nah, Tetapi dalam yang kita terjemahkan bahwa siapa yang bersedih harus kita hibur, ya kan? Ya. Itu ajarannya Sunan Derajat. Laras, Mbak. Siapa yang kemudian dalam kekurangan, maka itu yang harus kita bantu. Negara harus hadir. Ya. Siapa yang kemudian sedang kehilangan arah, maka kemudian dia harus diajak kemudian dirangkul kembali. Siapa yang kemudian kehilangan orang tua, love, maka kemudian itu yang kemudian harus kita berikan cinta. Nah, kita harus membangun ruang-ruang di mana cinta itu bisa tumbuh, bisa berkembang, karena itulah dasar kita membangun masyarakat. Oke. Ya. Jadi ini bukan tentang bagaimana sekedar menjadi gubernur. Ini tentang bagaimana membangun sebuah society yang sangat kuat di Jawa Timur ini. Membangun society yang Iya, kuat. masyarakat yang sangat kuat di Jawa Timur. Masyarakat yang madani ya, Mbak ya. Iya, yang tidak meninggalkan, Siap. yang merangkul, yang memeluk, yang mencintai, yang mendengarkan. Jadi tidak hanya sekadar Mbak Luli tidak hanya sekadar maju pilgub, tapi ingin menciptakan masyarakat Jatim yang humanis dan madani. Iya, jadi anak muda, ayo jangan golput eman. Cocok. Satu suara kamu itu bisa mengubah Bener. masa depan Jawa Timur dan juga dirimu sendiri. Laras Mbak Lulu. Terima kasih Mbak Lulu atas Thank you banget, obrolannya. terima kasih banget ya Gibral ya. Ini ibaratnya Iya. kalau makan isi piringnya daging semua ini. Iya, I'm your follower. Siap, Mbak. Aku itu mengidolakan dia sebenarnya. Jadi Saya juga mengidolakan Mbak Lulu. asik. Pokoknya teman-teman jangan lupa sebagai anak muda tetap harus aktif berpolitik Ya, betul. dan ingat pokoknya pilih yang satu-satu aja. Ya, pilih yang satu, pilih yang cantik, Yo. amanah, cerdas, amanah dan istiqomah, Yoi. dan no money politik. Tolong please, tolong. Bener, Mbak. Bener, tolong. Ayo, kita selamatkan demokrasi kita selamatkan Jawa Timur kita tanpa money politik. Siap. Kali ini ayo kita uji diri kita sendiri bahwa kita bisa. Bener. Ya. Jangan terima duitnya dan jangan pilih orangnya. Wah. Iya. Siap. Terima kasih Mbak Lulu. Sampai jumpa teman-teman Lebah Surabaya. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Satu nyali. Satu nyali. Oke. Jatim cantik.